Mater misericordiae, vita dulcerum, esses nostra salve. Ate clamamus, exsultes filii Eve, Ate suspiramus, clementes et clementes. Ini moderatornya Ibu dan narasumbernya juga luar biasa. Selamat datang di Gereja Katolik Kristus Sang Penabur Subang. Bapak Ibu, malam ini katekese kita akan membahas tentang doa bersama Maria. Ini adalah tirakatan rohani yang ketiga ya Bapak Ibu ya, menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu Romo Thomas Kristianmo atau yang biasa disapa Romo Atmo. Nah, Romo Atmo ini beliau lahir di Rembang 1 Mei 1982. Romo, selamat malam, silakan duduk. Ini bawahnya Romo. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ini rame, baru kali ini saya kesini setelah beberapa abad. Perjalanan lancar Romo dari Bandung? Perjalanan lancar. Tadi saya berangkat dari Cimbeluit siang. Romo, malam ini adalah tirakatan kita yang ketiga. Ya. Temanya adalah doa bersama Maria. Doa bersama Maria. Romo punya kesempatan waktu 30 menit. Selamat malam. Hari ini sesuai dengan pesanan teman angkatan sudah berpesan, nanti bahannya adalah ini, saya diberi bahan, jadi saya tidak usah menyiapkan bahan sebetulnya, karena bahannya sudah disiapkan oleh Romo Bayu. Diberitahu bahannya dari Rosarium Virginis Mariae nomor 13 sampai 17. Bahan itu dibagi menjadi 9 kali, lalu masing-masing pembicara akan menampilkan dengan gayanya masing-masing. Ada yang gayanya menawan, ada yang gayanya kece, ada yang beda nasib. Jadi sekarang Bapak Ibu bisa melihat tingkat kesuburan rambut kami itu berbeda. Nah, kalau Romo Bayu waktu itu kami pikir-pikir kenapa Romo Bayu rambutnya dikucir, ternyata jawabannya kami tahu, karena tidak bisa diponi. Ya, nggak boleh buat. Orang bisa mengatakan contemplare, kata kerja aktif, tapi juga ada kata kerja dalam bahasa Latin yang namanya deponens, itu bentuknya pasif, artinya aktif, dalam hal itu contemplari. Nah, kedua kata itu terkait erat dengan merenung-renungkan secara serius sesuatu hal, tapi juga berarti memandang atau menatap sesuatu secara serius. Dan dari situ juga bisa dibayangkan ada permenungannya. Sewaktu saya jauh dari keluarga, lalu kalau ada video call dengan simbok saya, diam-diam video call itu saya capture, lalu saya simpan. Kalau saya kangen dengan simbok, saya
pada ruang dan waktu yang khusus kita merenung-renungkan, memandang secara rohani Kristus dengan belajar dari Maria yang juga lebih banyak kenal. Lalu harapannya, kontemplasinya apa? Kita bayangkan memandangi misteri-misteri Kristus, lalu merenung-renungkan misteri itu, terus pesannya apa? Itu yang harus kemudian dilakukan. Itu gagasan mengenai kontemplasi. Tapi ada banyak lagi luka yang kita alami dan itu mempengaruhi cara kita berpikir hari ini. Dan sebaliknya, memori yang baik, memori yang manis juga akan menjadi kenangan yang menyemangati kita. Ibu yang habis melahirkan lalu pertama menggendong anaknya, atau bapaknya mungkin takut menunggu istrinya melahirkan lalu ada di ruangan yang lain, terus ketika melihat pertama, itu anakku. Itu tatapan penuh cinta. Maria mengalami itu dengan Yesus. Saya bilang, hari ini saya kan misa perdana, Bu. Saya jawab, Bu, ya. Tadi saya mikir urut-urutan misa kayak apa. Masih awal-awal, masih awal lalu nanti kalian gitu ya. Tapi itu, nah tatapannya ibu itu kan beda-beda ya gitu. Lalu sekarang juga ada tatapan lagi yang berbeda. Ibu sudah mulai tidak terlalu sehat. Kadang-kadang saya pulang misa, lalu saya ajak misa yang paling mesra sedunia. Misal paling romantis sedunia, misal berduaan sama ibu, lalu duduknya sebelahan. Mungkin dia ikut baca TPT-nya kan? Oh, atau enggak sih? Enggak terlalu jelas dia. Dia menatap saya dengan cara yang berbeda-beda. Waktu pamit sekolah, waktu saya pulang liburan, lalu kalau waktu sakit pernah sampai saya kasih perminyakan, tatapannya berbeda-beda. Dan kita bisa membayangkan hal yang serupa. Tentu saya tidak pernah menjadi seorang ibu, ya, tapi kan saya punya ibu. Lalu saya membayangkan, oh kayak gitu toh. Nah Maria begitu, tatapannya pada Yesus itu lengkap. Dari tatapan sukacita, tatapan ketir-ketir, ketar-ketir karena harus mengungsi. Nanti jangan-jangan anak saya tidak. Est ac Mariae assistere scholae ut Christus legatur. Teks Italia menyebut yang sama dengan melewatkan waktu bersama Maria dalam doa Rosario, merenungkan peristiwa-peristiwa itu kita menyekolahkan diri di sekolahannya Maria untuk disebutkan membaca Kristus, membaca itu artinya yang memahami misterinya dan tahu siapa dia, lalu mengerti misteri-misterinya dan mengerti pesannya. Skole disebutnya. Teks Italia menyebut scuola, l'école, in die Schule Mariens dan seterusnya. Saya Robert Romo dari Paroki Cimahi. Pertanyaan saya, kalau disebut sekolah, kapan selesainya? Artinya tadi kan ada pertanyaan. Apakah upaya untuk sekolah itu kan ada yang tekun, ada yang tidak dan sebagainya. Ukuran selesai dan dikatakan katakanlah lulus begitu, itu indikasinya apa dalam kehidupan yang konkret gitu, Romo? Terima kasih. Kalau itu ukurannya selagi kita masih hidup ya kita tidak tahu tentu saja. Tapi sebetulnya ada ukuran yang akan yang pasti. Ukurannya adalah
Kalau kita sudah bisa memandang muka dengan Yesus sendiri, artinya dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kalau itu yang terjadi, itu berarti sekolahnya selesai. Santo Thomas Aquinas mengatakan itu yang namanya visio beatifica, pandangan yang membahagiakan, pandangan berbahagia ketika bisa menghadap Allah muka dengan muka. Nah, tapi aneka indikasi atau kalau mau diibaratkan nilai raport, itu tentu nilai raportnya adalah ya kita bisa menghitung saja sesuai dengan, nah ini saya jadi ingat rapat sekolahan nih, PPEPP. Jadi kita menetapkan ukuran dan komite. Saya Rosi Krisnawati dari Paroki Santo Paulus Depok. Di sini mungkin ya agak sedikit entah menurut saya menyimpang apa tidak, tapi saya hanya ingin mendengar penjelasan dari Romo karena tentang Maria memang sering saya dengar. Murid kita di SD, lalu memorinya muncul semua. Oh, waktu SD dulu tuh seneng misa-misanan. Waktu SD dia tuh seneng misa harian. Nah, kita mau berpartisipasi dalam sekolahan seperti itulah dalam Stabat Mater Dolorosa. Kita mau belajar seperti itu. Mungkin belum mudeng sepenuhnya, gak apa-apa lah. Aku ikut seperti halnya Maria juga ikut. Lalu buatnya apa? Saya ngeh. Ada suasana di mana saat Matius itu menulis Injil, orang meyakini bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu sudah dekat. Tapi tentu kita kemudian tahu bahwa dalam perkembangan ajaran iman, kita mengerti bahwa yang dimaksudkan dengan akan datang itu tidak waktunya bisa menjadi jelas. Lebih mengerti misteri Kristus, untuk mengerti lebih dalam karya keselamatan melalui Kristus. Lucu-lucuan, rosario ngantuk, ya, misa ngantuk, baca kitab suci merasa nggak mudeng terus di-skip halamannya. Itu kan tantangan. Jadi jangan bayangkan serigalanya itu yang wah ada. Bisa juga barang yang sepele dan kita alami betul. Mau baca kitab suci aja kok susah. Coba kan nyari program susah mau, iya, saya nyari nggak pernah ada yang mau. Ya setelah selidiki ya nggak mau. Ketika mau jadi program, saya coba ya Pak ya. Tapi nanti jadi program itu, wah lalu litani beratnya, agak jadi ya tak? Yang harusnya lurus malah dicerdiki, yang harusnya dicerdiki malah tidak diurus. Makanya susah kok. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh
tubuhku yang diserahkan bagimu. Dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku.